Selamat pagi, di sini saya Susi Susanti Simangusong dengan NIM A1B1222039. Di sini saya akan membahas 12 topik mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan yang diampu oleh Dr. Andus Hari Suherdarto Harjono MPD dan Lucia Oktriwini MPD. Adapun 12 topik yang akan kita bahas, yaitu topik yang pertama itu ada psikologi dan teknologi internet, yang kedua pola pengasuhan era digital, yang ketiga lingkungan dan sumber belajar digital, yang keempat rupa pendidikan di era digital, yang kelima fenomena digitalisasi dalam pendidikan, yang keenam perbedaan inteligensi gaya belajar dan berpikir peserta didik di era digital, yang ketujuh dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa, yang kedelapan dampak psikologis COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat, yang kesembilan yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran, yang ke-10 yaitu mengidentifikasi berbagai peserta didik yang berkebutuhan khusus, juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Yang ke-11 kesulitan belajar, yang ke-12 manajemen pengelolaan kelas. Baik, di sini saya akan membahas topik yang pertama, yaitu psikologi dan teknologi internet. Adiksi internet adalah suatu gejala kecanduan terhadap internet, berupa sosial media maupun game online. Adiksi bisa terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa. Adiksi disebabkan karena pengguna merasa terhibur saat bermain internet. Akibatnya akan terjadi adiksi pada internet. Orang yang mengalami adiksi dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama silence, yang kedua mood modification, yang ketiga tolerance, yang keempat withdrawal, yang kelima konflik, yang keenam reflex. Silence adalah salah satu kriteria adiksi yang berarti bahwa bermain game menjadi motivasi paling penting dalam hidup seseorang dan mendominasi pikiran atau keasikan, perasaan atau ngidam, dan perilaku atau penggunaan yang berlebihan. Dan yang dimaksud dengan mood modification yaitu hal ini mengacu pada pengalaman subjektif melalui bermain game. Mereka mengalami perasaan yang menggairahkan atau merasakan ketenangan. Tolerance atau aktivitas bermain permainan internet mengalami peningkatan secara progresif selama rentang periode untuk mendapatkan efek kepuasan. Gejala-gejalanya yakni siswa selalu meningkatkan permainan selama 5-10 menit. Withdrawal adalah perasaan tidak nyaman atau efek fisik akan timbul ketika kegiatan bermain game dikurangi atau dihentikan, misalnya tremor, murung, dan mudah marah. Penjelasan selanjutnya itu konflik. Konflik yang terjadi dengan orang-orang sekitar, artinya pertentangan muncul antara orang yang kecanduan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang tingkat dan tingkah laku yang berlebihan, dan gejalanya adalah siswa jarang membantu orang tuanya di rumah, siswa sering menolak dan membantah apabila disuruh orang tuanya yang sedang membutuhkan bantuan sehingga membuat orang tuanya marah. Relapse atau kecenderungan untuk melakukan pengulangan terhadap pola-pola awal tingkah laku kecanduan atau bahkan lebih parah walaupun setelah bertahun-tahun hilang dan dikontrol. Gejala-gejalanya yakni siswa yang pada awalnya bermain permainan internet selama 1 jam permainan, namun semakin lama semakin bertambah intensitas waktunya untuk bermain permainan internet. Adapun bahaya adiksi yaitu kurangnya hubungan sosial. Cara mengatasinya banyak kegiatan di luar rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang psikologi dan teknologi internet. Sekarang kita akan lanjut ke topik kedua, yaitu pola pengasuhan di era digital. Pengasuhan digital adalah bagaimana orang tua mendampingi anak sehingga bisa memaksimalkan
manfaat dari lingkungan digital dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Artinya, bukan selalu ada secara fisik di samping anak ketika anak sedang berinteraksi dengan media digital. Namun, secara keseluruhan dari mulai edukasi awal mengenai media digital hingga evaluasi penggunaan media digital. Tahapan dalam pengasuhan media digital yaitu media instruktif, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anak terkait media digital. Mediasi menonton bersama, yaitu hadirnya orang tua ketika anak beraktivitas dengan media digital. Media terbatas yaitu penerapan aturan bagi anak mengenai media digital. Dan media teknis yaitu penggunaan alat bantu kontrol dan monitor aktivitas digital bagi anak. Adapun praktik pengasuhan digital antara lain yaitu meningkatkan literasi digital mengenai sisi positif dan negatif era digital, mengajarkan anak untuk memilih informasi internet dengan benar, evaluasi bersama anak terkait konten, menciptakan lingkungan digital yang sehat, dan mengenalkan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan pola komunikasi yang baik dan sehat, orang tua lebih mudah dalam melakukan adaptasi terhadap berbagai perilaku anak ketika berinteraksi dengan media digital. Modal utama dalam pola pengasuhan digital adalah komunikasi orang tua terhadap anak. Menurut Kramer Hamalik tahun 2004, halaman 195, lingkungan atau environment sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Jenis lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tersebut antara lain lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Sumber belajar digital merupakan alat baru yang digunakan dalam pembelajaran, serta dibangun di atas pemahaman mereka. Dalam pembelajaran, biasanya peserta didik menggunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itulah tadi penjelasan saya tentang lingkungan dan sumber belajar digital. Selanjutnya kita akan membahas topik yang keempat, yaitu rupa pendidikan di era digital. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagai besar masyarakat pada era ini menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Era digital dapat dianggap sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner di mana perputaran pengetahuan tidak hanya semakin memuncak, akan tetapi semakin di luar kontrol manusia sehingga membuat masa di mana hidup kita semakin sulit untuk dikelola. Implikasi sosial di era digital sangat besar dan akan meningkatkan karena fungsi teknologi menjadi lebih berbasis pengetahuan. Pembelajaran karakter secara digital. Pembelajaran digital berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pencapaian siswa. Dampak teknologi karakter sangat positif karena teknologi memberikan lebih banyak kekuatan kepada orang-orang dan memberdayakan orang untuk memecahkan masalah dengan lebih efisien dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Itulah tadi penjelasan saya tentang rupa pendidikan di era digital. Selanjutnya kita akan beralih ke topik kelima, yaitu fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Yang pertama itu ketersediaan ruang yang semakin terbatas. Dengan digitalisasi, kita dapat menghemat ruang ketika menyimpan arsip ilmu pengetahuan yang sebelumnya membutuhkan satu lemari untuk menyimpan buku. Kini bisa digantikan dengan sebuah flash disk. Yang kedua itu tingginya kebutuhan ilmu pengetahuan seluruh instrumen pendidikan. Tingginya kebutuhan ilmu pengetahuan ternyata diiringi dengan banyaknya orang yang juga tidak segan membagi ilmunya di dunia maya. Tentu saja mereka melakukan dengan cara digitalisasi hasil penelitian ke buku online atau jurnal ilmiah online.
Yang ketiga, meningkatnya daya saing dengan negara lain. Dengan adanya digitalisasi dalam dunia pendidikan, kita juga bisa menyamakan kualitas lulusan dalam negeri dengan tenaga kerja asing, karena kita juga dapat mempelajari ilmu yang juga mereka pelajari berkat akses internet. Itulah penjelasan dari saya tentang fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan ke topik yang keenam, yaitu perbedaan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik di era digital. Apa itu inteligensi? Inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah secara terarah, rasional, dan efektif. Yang kedua itu gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Yang ketiga, gaya berpikir. Gaya berpikir yaitu setiap manusia yang menggunakan akal budinya yang akan menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir baik pertimbangan maupun keputusan yang diambil. Itulah tadi penjelasan saya tentang topik ke-6. Selanjutnya kita akan ke topik ke-7, yaitu dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa. Berkembangnya teknologi dan masuknya dunia digital ke hampir semua lini kehidupan, mengubah banyak hal terkecuali perilaku manusia. Di era digital mengubah banyak hal dan secara langsung mengubah pola pikir secara saat sedang melakukan sesuatu. Masalahnya, semakin maju teknologi memang membuat generasi muda menjadi cerdas secara kognitif maupun lemah secara efektif. Hal ini tampak pada keseharian di mana membuli, menghina dengan terang-terangan di media sosial. Perilaku kekerasan hingga karakter seksual menyimpang tak lagi menjadi hal yang tabu atau bahkan malu untuk diperlihatkan. Di tengah berkecamuknya dampak-dampak tersebut, solusi pendidikan yang berkarakter kebangsaan dan dibentengi dengan keyakinan pada nilai-nilai norma ketuhanan dan sosial menjadi solusi yang mudah untuk ditegakkan. Adapun dampak positif dan negatif perkembangan digital bagi mahasiswa. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kedua, sosial gadget memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita dapat berbagi berita, kabar, dan cerita. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih luas karena dalam gadget tidak ada batasan dalam mencari informasi mengenai apapun dan dari manapun. Yang keempat, menambah semangat belajar. Anak akan memiliki semangat belajar karena mereka bisa belajar dengan melihat gambar hidup, warna-warni, dan lain-lain. Adapun dampak negatifnya, yang pertama muncul sifat malas. Hal ini disebabkan karena lebih memilih bermain game, scroll TikTok daripada harus bersosialisasi dengan orang lain yang di luar. Yang kedua, tidak bisa berpikir kritis dan tidak kreatif karena hal ini disebabkan terlebih dahulu mencari di Google dibandingkan berpikir dahulu. Yang ketiga yaitu kesehatan mental. Hal ini disebabkan ketika kalah dalam bermain game, kita akan merasa down. Mental kita terganggu atau bisa juga karena hal lain. Yang keempat, berkurangnya rasa peduli dan tidak bisa mengontrol emosi. Demikian penjelasan saya tentang topik ke-7 tentang dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas topik ke-8, yaitu dampak psikologis yang mempengaruhi masyarakat pada masa COVID-19. Kesehatan mental yang dialami masyarakat akibat pandemi COVID-19 berkenaan dengan 3 masalah psikologis, yaitu cemas, depresi, dan trauma. Saat pandemi terjadi, aspek emosional manusia adalah yang paling pertama diserang. Emosi merupakan semacam sistem pertahanan pertama yang ada pada diri kita sebagai makhluk biologis. Setiap manusia memiliki rasa takut, cemas, dan terancam jika ada sesuatu yang bisa menyakiti atau membuat tidak nyaman. Kasus kematian akibat COVID-19 dan tindakan isolasi sangat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.
Ditemukan bahwa tingginya angka kematian dan perpanjangan isolasi di suatu daerah memicu depresi, kecemasan, rasa takut berlebihan, serta perubahan pola tidur masyarakat. Dan hal ini tidak hanya memperburuk kondisi kesehatan mental, namun juga fisik seseorang. Faktor penyebab masalah psikologis pada masa COVID-19. Durasi karantina yang lebih panjang dapat meningkatkan gangguan mental, khususnya gejala cemas, kebingungan, dan kemarahan. Berpisah dengan keluarga terkait tuntutan bekerja, menyaksikan pemandangan traumatik termasuk pasiennya yang dalam kondisi kritis atau meninggal, mengalami putus asa akibat kehilangan nyawa pasien, serta kelelahan. Meningkatnya gejala depresi pada keluarga tenaga kesehatan sejalan dengan tingginya jam kerja, sedangkan keluarga pasien berisiko tinggi mengalami gangguan cemas terkait tingginya risiko penularan infeksi dan ketakutan akan meninggalnya anggota keluarga. Setelah tadi penjelasan tentang dampak psikologis yang mempengaruhi masyarakat pada masa COVID-19. Selanjutnya kita akan beralih ke topik 9, yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar adalah sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Konsep diri adalah cara pandang menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya, maupun lingkungan terdekatnya. Peran konsep diri adalah untuk membebaskan siswa dari kebutuhan mereka terhadap guru, sehingga siswa dapat terus belajar secara mandiri sepanjang hidupnya. Dan untuk terus belajar mandiri, maka siswa harus menjadi seorang pembelajar berdasarkan regulasi diri. Peran motivasi sangat penting, artinya dalam kegiatan belajar dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar peserta didik. Itulah tadi penjelasan tentang peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Topik yang ke-10 itu mengidentifikasi berbagai peserta didik yang berkebutuhan khusus, juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Yang pertama itu disabilitas penglihatan. Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan menyeluruh atau total atau sebagai low vision. Yang kedua, disabilitas pendengaran. Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian maupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Yang ketiga, disabilitas intelektual. Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata anak seusianya, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat itu ada disabilitas fisik. Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Yang kelima ada disabilitas sosial. Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. Yang keenam itu anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Yang ketujuh, anak dengan gangguan spektrum autisme adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Yang ke-8, anak dengan gangguan ganda. Anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlakukan pendampingan, layanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus. Yang ke-9, anak dengan kapasitas menyerap yang lamban. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit
di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang ke-10 adalah anak dengan kesulitan belajar khusus atau spesifik learning disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Adapun penempatan dan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti di sekolah luar biasa, yang kedua sekolah khusus, yang ketiga sekolah luar biasa berasrama, yang keempat sekolah luar biasa dengan kelas jauh, yang kelima sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Karakteristik peserta didik berbakat secara akademik. Menurut Kitano dan Kirby tahun 1986 yang diikuti oleh Mulyono Abdurrahman tahun 1994 mengemukakan karakteristik keberbakatan bidang akademik adalah yang pertama, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. Yang kedua, memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas bidang lain. Yang keempat, kesediaan mencurahkan sejumlah besar perhatian dan usaha untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam suatu bidang akademik. Yang kelima, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik dan motivasi yang tinggi untuk membuat yang terbaik. Adapun bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik berbakat, yang pertama menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Yang kedua, homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Yang keempat, membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang mengidentifikasi berbagai peserta didik yang berkebutuhan khusus juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan beralih ke topik ke-11, yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merusuk pada masalah psikologis sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi bahasa dan berpikir. Yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang topik 11, kesulitan belajar. Selanjutnya kita akan beralih ke topik 12, yaitu manajemen pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran, sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Tugas guru di sini adalah menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi kelas yang kondusif. Situasi kelas yang kondusif itulah yang mendukung siswa untuk mengembangkan dan memelihara stabilitas kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki dalam rangka menjalankan tugas-tugas pembelajaran. Desain lingkungan kelas yang positif untuk pembelajaran baik secara fisik maupun psikis sosial. Yang pertama, tanamkan suasana kelas yang bersahaja. Yang kedua, bangun kesadaran disiplin. Yang ketiga, buat suasana kelas yang nyaman. Yang keempat, lengkapi fasilitas belajar. Yang kelima, gunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. Beberapa pendekatan antara guru dan siswa. Yang pertama itu ada pendekatan kontekstual.
Pada pendekatan ini, guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajaran dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memerlukan daya pikir yang kritis dari siswa, sehingga secara tidak langsung dapat membantu menemukan potensi diri mereka. Yang kedua itu ada pendekatan konstruktivisme. Guru tidak mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau menemukan jawaban benar atau salah. Guru hanya bertugas untuk mendorong siswa agar mau berpikir kritis sehingga dapat menentukan mana opsi jawaban yang benar menurut hasil pemikiran mereka. Yang ketiga ada pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan dalam pembelajaran selanjutnya adalah pemecahan masalah atau problem solving. Pada pendekatan ini, guru menekankan kepada siswa untuk mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya dalam pendekatan ini, siswa harus bisa menggunakan logikanya untuk menemukan sebab akibat dari suatu masalah, menganalisisnya, membuat hipotesa, sehingga mendapatkan kesimpulan. Yang keempat itu ada pendekatan induktif. Melalui pendekatan induktif, siswa akan diajak untuk melakukan pengamatan lebih dulu, lalu untuk menemukan hal-hal khusus, lalu mengambil kesimpulan dari semua fakta yang ditemukan. Semakin banyak fakta konkret yang dapat ditemukan, maka akan semakin bagus juga kesimpulan yang diperoleh. Yang kelima, pendekatan deduktif. Pengertian dari pendekatan deduktif adalah mengumpulkan hal-hal yang sifatnya umum lalu disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Di sini guru akan menjelaskan tentang konsep dasar, teori, dan juga istilah lainnya di bagian awal kegiatan pembelajaran, lalu dilengkapinya dengan bagaimana contoh penerapannya. Yang keenam itu ada pendekatan open-ended. Open-ended adalah konsep yang mengutamakan kepada bagaimana proses untuk menemukan jawaban suatu persoalan, bukan tentang benar tidaknya jawaban tersebut. Biasanya pertanyaan yang diberikan sifatnya terbuka sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah secara mutlak. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat lebih aktif berpikir dan menemukan jawaban. Ketujuh itu ada pendekatan saintifik. Konsep pendekatan ini mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah. Pendekatan saintifik yang disebutkan dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, dan melakukan asosiasi dan mengkomunikasikannya. Adapun cara menghadapi siswa yang berperilaku bermasalah. Yang pertama, dekat dengan murid, membangun kepercayaan. Yang ketiga, ceritakan tentang harapan Anda. 4, keterlibatan. Yang kelima, perkenalkan dengan kesuksesan. Baik, itulah penjelasan saya tentang 12 topik pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Psikologi Digital. Jika terdapat kesalahan kata dalam video, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.